Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin ongol-ongol pandan. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan setengah butir kelapa parut, tambahkan setengah sendok teh garam, aduk hingga tercampur merata. Tambahkan 1 lembar daun pandan. Kukus selama 10 menit, tujuannya supaya nggak mudah basi. Kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu. Siapkan 350 ml air putih, tambahkan 1 sendok teh pasta pandan dan juga secukupnya pewarna makanan hijau. Aduk hingga tercampur merata. Kalau sudah, ini disisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah. Tuangkan 12 sendok makan tepung tapioka. 3 sendok makan tepung ketan, 12 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam. Selanjutnya, tuangkan air pasta pandan, aduk hingga tercampur merata sampai tidak ada tepung yang masih menggumpal. Kalau kalian pakai jus pandan, siapkan 5 lembar daun pandan lalu blender menggunakan 350 ml air putih, saring dan gunakan. Siapkan loyang, ini saya pakai diameter 21 x 9 dan tinggi 7 cm. Oles menggunakan minyak goreng tipis-tipis secara merata. Tuangkan adonan ke dalam loyang, kalau mau disaring terlebih dahulu juga boleh. Sebelumnya saya sudah panaskan panci pengukus. Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi menggunakan kain lap bersih. Dikukus selama 30 menit atau sampai matang. Setelah matang, tunggu hingga kuenya dingin terlebih dahulu, baru sisir bagian samping-sampingnya supaya mudah mengeluarkan dari loyang. Dimakan dingin makin enak, makin seger banget. Bisa kalian masukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu, kurang lebih selama 2 jam. Potong sesuai selera, lalu baluri menggunakan kelapa parut, dan ini siap untuk disajikan.
Nah ini dia hasilnya, ongol-ongol pandannya sudah jadi. Hasilnya benar-benar cantik banget. Kalau kalian ingin bikin lebih banyak lagi, tinggal dikalikan saja untuk resep-resepnya. Hias menggunakan daun pandan supaya tampilannya lebih menarik. Cara buatnya juga mudah, bahannya pun ekonomis, dijamin anti gagal, cocok banget untuk cemilan di rumah bareng keluarga. Kalau kuenya digerak-gerakkan seperti ini sedikit bergetar karena ini dari tepung tapioka. Aroma dari pasta pandannya wangi banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, kenyal, lembut, manisnya pas, gak bikin enek, sedikit kernyes-kernyes dari kelapa parutnya. Kuenya wangi banget, gurih, enak. Kalian harus wajib coba di rumah ya. Kalau untuk ide jualan, tinggal dikemas menggunakan mika atau plastik OPP. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Oktavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin ongol-ongol gula merah. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan panci untuk memasak, tuangkan 150 gram gula merah, 600 ml air putih, 3 lembar daun pandan. Masak di atas kompor menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk sampai gula merahnya larut. Setelah gula merahnya larut, matikan api kompornya, angkat lalu saring untuk memisahkan dari ampas gula merahnya. Kalau sudah, ini disisihkan terlebih dahulu. Sambil menunggu gula merahnya dingin, siapkan setengah butir kelapa parut, tambahkan setengah sendok teh garam, aduk sampai tercampur merata. Tambahkan 1 lembar daun pandan. Kukus selama 10 menit, tujuannya dikukus supaya kelapa parutnya nggak mudah basi. Kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu. Setelah gula merahnya sudah dingin atau minimal hangat, masukkan 15 sendok makan tepung tapioka, lalu aduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, saring ke dalam teflon untuk memastikan tidak ada tepung yang masih menggumpal.
Masak di atas kompor menggunakan api sedang cenderung kecil supaya bagian bawahnya nggak mudah gosong, sambil harus terus diaduk sampai adonannya mengental, mengkilat, dan kering. Setelah adonannya mengental dan mengkilat tapi masih sedikit berair, aduk lagi sampai benar-benar kering. Kalau sudah, matikan api kompornya lalu angkat. Selanjutnya, potong sesuai selera atau boleh kalian ngambilnya pakai 2 sendok seperti ini, lalu guling-gulingkan ke kelapa parut. Lakukan hingga selesai. Untuk besar kecilnya sesuai selera, boleh kalau kalian ngambilnya itu kecil-kecil jadi sekali lahap. Nah, ini dia hasilnya, ongol-ongol gula merahnya sudah jadi. Hasilnya cantik banget, bisa untuk cemilan di rumah sambil nonton TV bareng keluarga. Bikinnya pun sangat mudah, praktis, anti gagal, bahan-bahannya pun juga ekonomis. Kalau untuk ide jualan supaya mempermudah cara makannya, boleh kalian potong-potongnya itu sekecil biji kelereng atau klepon, tinggal kalian tata ke dalam mika lalu tinggal di staples di bagian depannya. Bisa juga untuk acara keluarga, nyemil di rumah atau arisan keluarga. Teksturnya kenyal dan kalau dipegang itu sedikit bergetar karena dari tepung tapioka. Walaupun teksturnya kenyal tapi ini nggak keras sama sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, kenyal, lembut, nggak alot sama sekali, nggak keras sama sekali, manisnya pas. Buat kalian yang suka manis, boleh ditambahkan 2 sendok makan gula pasir. Enak banget, krenyes-krenyes dari kelapa parutnya, enak banget, gurih, manis, enak, recommended. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Oktavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin ongol-ongol singkong pelangi. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan wadah. Tuangkan 1 kilo singkong yang sudah diparut, 250 gram gula pasir atau setara 20 sendok makan, 270 ml santan, saya pakai 1 bungkus santan instan 65 ml ditambahkan air,
setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, 1 bungkus agar-agar plain, kemudian aduk hingga tercampur merata. Bagi adonan menjadi 3 bagian sama rata, lalu beri pewarna makanan merah, kuning, dan hijau secukupnya. Siapkan loyang diameter 18 x 18 dan tinggi 7 cm. Oles menggunakan minyak goreng tipis-tipis secara merata, lalu alasi menggunakan daun pisang atau plastik makanan tahan panas. Tuangkan adonan satu persatu ke dalam loyang, lalu ratakan menggunakan sendok. Sebelum menuangkan, jangan lupa diaduk terlebih dahulu. Sebelumnya saya sudah panaskan panci pengukus. Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi menggunakan kain lap bersih. Dikukus selama 5 menit menggunakan api sedang. Setelah 5 menit, tuangkan adonan selanjutnya lalu ratakan menggunakan sendok, lalu kukus lagi selama 5 menit. Setelah 5 menit, tuangkan lagi lapisan yang terakhir lalu kukus lagi selama 30 menit menggunakan api sedang atau sampai matang. Siapkan setengah butir kelapa parut, ambil bagian putihnya aja, tambahkan setengah sendok teh garam dan juga 1 lembar daun pandan, kukus selama 10 menit bertujuan supaya kelapa parutnya nggak mudah basi. Kalau sudah, selanjutnya angkat, keluarkan kue dari loyang, bantu sisir bagian samping-sampingnya supaya mudah mengeluarkan dari loyang. Lepaskan dari plastiknya, potong sesuai selera. Selanjutnya taburi menggunakan kelapa parut dan ini siap untuk disajikan. Bisa juga untuk ide jualan atau cemilan di rumah, ngemil di rumah bareng keluarga.
Nah ini dia hasilnya, ongol-ongol singkong pelanginya sudah jadi. Hasilnya benar-benar cantik banget. Kalau kalian ingin bikin lebih banyak lagi, tinggal dikalikan saja untuk resep-resepnya. Hias menggunakan daun pandan supaya tampilannya lebih menarik. Teksturnya lembut. Boleh kalian masukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu kurang lebih selama 2 jam karena ini dimakan dingin makin enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, lembut, manisnya pas, wangi dari santannya dan juga vanilanya enak banget, gurih, ada sedikit kernyes-kernyes dari kelapa parutnya. Cocok banget untuk cemilan di rumah sambil ngeteh atau ngopi. Ini bener-bener recommended. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Oktavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin ongol-ongol labu kuning. Nama atau cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan setengah butir kelapa parut sedang, tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk sampai tercampur merata, jadi sedang itu nggak terlalu tua dan nggak terlalu muda. Kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah dicuci hingga bersih, lipat lalu taruh tengah. Kukus kurang lebih selama 10 menit, tujuannya supaya kelapa parutnya nggak mudah basi. Kalau sudah, ini disisihkan terlebih dahulu. Siapkan teflon anti lengket, tambahkan 12 sendok makan tepung tapioka. 3 sendok makan tepung ketan. 16 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, aduk sampai tercampur merata. Tuangkan 350 ml air putih. Menuangkannya setengah terlebih dahulu lalu aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, tidak ada tepung yang menggumpal, tuangkan sisa air. Selanjutnya, tuangkan 200 gram labu kuning yang sudah dikukus hingga matang dan dihaluskan. Aduk sampai tercampur merata. Siapkan loyang, ini yang saya pakai diameter 21 x 9 dan tinggi 7 cm. Oles menggunakan minyak goreng tipis-tipis secara merata keseluruhan. Nanti setelah adonannya sudah dimasak di atas teflon, kemudian dituangkan ke dalam loyang lalu dikukus ya. Selanjutnya, masak adonan di atas kompor menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk sampai menggumpal.
Jadi ini harus diaduk-aduk terus ya, jangan ditinggal supaya bagian bawahnya nggak gosong. Setelah matang merata dan menggumpal seperti ini, kemudian angkat dari kompor lalu tuangkan ke dalam loyang dan ratakan menggunakan sendok. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan, jangan lupa tutup kukusannya dilapisi menggunakan kain lap bersih. Ini dikukus kurang lebih selama 20-30 menit menggunakan api sedang. Setelah matang, selanjutnya angkat. Tunggu hingga hangat terlebih dahulu baru keluarkan dari loyang. Caranya sangat mudah. Sisir terlebih dahulu bagian samping-sampingnya menggunakan pisau supaya mudah mengeluarkan dari loyang, lalu bantu balik pelan-pelan. Kemudian potong sesuai selera dan siap untuk disajikan. Baluri menggunakan kelapa parut yang sudah disisihkan tadi. Nah ini dia hasilnya, ongol-ongol labu kuningnya sudah jadi. Cocok banget untuk cemilan di rumah sambil ngeteh atau ngopi. Dijamin ini rasanya enak banget, lembut. Selanjutnya mau coba terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, super lembut. Sedikit kenyal karena ini dari tepung tapioka dan juga tepung ketan, sedikit krenyes-krenyes dari kelapa parutnya. Manisnya pas, enak, gurih. Bikin lagi, makan satu aja nggak cukup karena ini bener-bener enak banget, bikinnya mudah dan juga praktis. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.